kalau kita di industri otomotif komersial vehicle ini naik turun itu udah biasa. Udah biasa Ya. Kenapa? Karena yang duluan berdampak terhadap situasi demand dan lain sebagainya itu pasti komersial vehicle. dulu ya. Tapi kan leasing itu juga harus melihat resiko. Resiko ya. Ya, jadi kehati-hatian lah gitu ya. Jadi saya nggak melihat itu sesuatu yang nggak normal lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kan bukan kadang-kadang ya pengusaha ini kan berpikirnya cepat, ya optimis gitu ya. Tapi leasing kan juga harus berpikir resikonya seperti apa. Nah kalau bicara tambang, ya menurut saya dengan hilirisasi ini tentunya nilai tambah yang didapat Indonesia ya sebagai sumber mineral ataupun apalah gitu ya, itu lebih baik hari ini. Sobat bisnis, kembali lagi di podcast Factory Hub. Kali ini kita bakal membahas soal kinerja industri otomotif khususnya di segmen commercial vehicle. Sebagaimana kita ketahui bahwa segmen komersial merupakan salah satu cerminan terhadap geliat ekonomi real. Untuk membahas lebih lanjut, bersama kita hadir Pak Rahmat Samulo yang saat ini berkiprah di Yude Truck Astra dan Isuzu Astra. Halo Pak Sam. Halo. Makasih Pak kesediaannya datang ke Bisnis Indonesia. Ya. Mungkin bukan yang pertama Pak ya ke Bisnis Indonesia, udah beberapa kali. Ya. Pak, terkait tema kita hari ini Pak, soal kinerja industri otomotif khususnya di commercial vehicle. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa commercial vehicle ini kan sebenarnya bisa kita bilang ini denyutnya itu merupakan denyut perekonomian kita karena berbagai aktivitas kita mengandalkan commercial vehicle ini. Nah, sampai di tahun ini khususnya sampai di bulan Oktober ya kita sama-sama tahu nih Pak, commercial vehicle mengalami kendala pertumbuhan terutama di segmen truk ya. Data Gaikindo sih menyebutkan seperti itu. Nah, sebagai praktisi Pak yang sudah malang melintang nih di dunia otomotif, bagaimana Pak melihat kondisi saat ini? Ya. Oke, sebelumnya terima kasih nih atas undangannya. Jadi bertemu lagi. Iya, terima kasih kepada Bisnis Indonesia sudah mengundang saya. Jadi kalau kita bicara commercial vehicle, kita memang harus membedah ekonomi sih. Jadi karena commercial vehicle ini menurut pengalaman saya sangat berbeda dengan passenger car, mobil penumpang. Ya. Kenapa berbeda? Karena kita tahu bahwa orang beli commercial vehicle, pickup, truk dan lain sebagainya itu adalah untuk menggerakkan usahanya. Ya. Jadi lebih ke faktor productivity, mencari keuntungan dan lain sebagainya. Berbeda dengan passenger car gitu ya. Passenger car kan orang pakai mobil passenger itu ya untuk kendaraan pribadi, ke kantor, jalan-jalan, untuk stylish, gengsi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang nih dua dunia yang berbeda gitu ya. Nah, jadi benar sekali pertanyaannya tadi, kita harus membedah sih kondisi ekonomi tahun ini. Kalau mau melihat ke pertanyaan tadi, kenapa trennya sedikit turun dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat faktor ekonomi atau PDB kita, ya itu kontribusi terbesar ada di industri pengolahan. Tetap pengolahan yang paling besar, diikuti oleh pertanian, ya, kemudian perdagangan, pertambangan dan lain-lain gitu. Tapi itu yang gede-gede lah gitu ya. Nah, kemudian sektor usaha yang paling
bertumbuh di tahun ini 2023 ini adalah transportasi dan pergudangan. Ya. Nah, logistik gitu itu ya, logistik ya. Larinya logistik Iya. gitu. Betul. Langsung nih agak nyambung Iya, nih iya, ke commercial vehicle atau kendaraan niaga gitu ya. Kemudian yang kedua yang paling tinggi juga adalah akomodasi dan makanan gitu. Nah, jadi dua apa nih istilahnya kita bilang sektor usaha lah ya. Iya. Yang paling sangat bertumbuh di tahun ini adalah dua sektor ini gitu. Dan kemudian kalau kita lihat ya, kalau perkiraan sampai dengan kuartal ketiga ini positif sih pertumbuhan PDB kita sekitar 4,9 mendekati 5. Ya, 5 ya. Jadi diperkirakan tahun ini bisa lah sekitar 5% 5% ya, di situ. pertumbuhan ekonomi kita. Nah, jadi itu yang menjadi dasar ya, harus kita melihat. Kemudian tadi pertanyaannya komersial vehicle kelihatannya agak turun ya. Iya. Ya, dari data saya juga menunjukkan itu secara volume ya. Secara volume, benar. Secara volume ya. Mungkin kita harus melihat otomotif secara keseluruhan dulu ya. Okay. Nah, kalau otomotif secara keseluruhan dibanding tahun lalu itu kalau nggak salah 1 juta lebih dikit lah. 1 juta lebih dikit. Ya, betul. Kalau year on year sampai Oktober ya diperkirakan kalau total otomotifnya turunnya nggak banyak. Nggak banyak, benar. Nggak banyak. Ya, gitu. plus minus 1% lah. Ya, 1%. Benar. Tetapi kelihatannya di komersial lebih dalam gitu ya penurunannya ya. Iya. Gitu. Nah, jalur itu berbeda nih. Jalur berbeda kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini apa sih yang menyebabkan gitu ya. Kalau kita lihat tadi pertumbuhan 5% tahun ini jalan. Kemudian sektor-sektornya sektor yang membutuhkan transportasi, komersial itu kan. Juga komersial juga gitu ya. Nah, jadi menurut saya ini nggak mengkhawatirkan. Oke. Ya, nggak mengkhawatirkan. Ini biasa kayak fluktuasi, ya riak-riak lah gitu ya. Nah, kalau bicara saya boleh bicara di Yudi dan Isuzu nggak? Boleh lah Pak, silakan Pak. Atau tunggu ditanya dulu. Silakan Pak. Kita bebas, kita bebas mengalir. ya. Nah jadi kalau kita di industri otomotif komersial vehicle ini naik turun itu udah biasa. Udah biasa ya. Kenapa? Karena yang duluan berdampak terhadap situasi demand dan lain sebagainya itu pasti komersial duluan. Kalau turun duluan, kalau naik duluan gitu ya. Ini kan yang ditakutin, ini kan turun nih. Nah, itu ke depan. Ini kan lagi turun duluan. Ya, itu terlihat kan tadi kalau total otomotif turunnya cuma 1%. Iya, plus minus 1%. Tapi yang komersial turunnya lebih tajam. Lebih tajam. Nah, itu fakta memang selalu begitu. Nanti kalau pas naik duluan. Gitu. Melampaui. Jadi sebenarnya kalau ditotalin sama aja. Gitu. Oh iya. Senasib lah sebenarnya sama pasar otomotif secara keseluruhan ya. Kalau saya sih melihat di mana khususnya ya di Isuzu dan di Yudi Truck fluktuasi ini kan nggak terlalu besar juga gitu ya. Dan kita lihat ini hal yang normal. Di dalam industri otomotif khususnya commercial vehicle ya. Jadi nggak perlu ada sesuatu yang kita khawatirkan di industri. Tinggal kita bulan by bulannya itu gimana kita menyesuaikan. Nah, karena ini ya turun dikit nanti akan naik gitu. Kita melihatnya begitu. Ada gitu. potensi naik nih. Nyimpen tabungan gitu, ya. Tabungan Karena ekonominya nggak menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi nggak perlu ada strategi khusus dan lain sebagainya. Yang penting bulan by bulan kita atur gitu. Aman. Supply demandnya gimana gitu. Iya. Supaya nggak berlebihan, supaya nggak kurang juga kan di gitu. pipeline aman ya. Gitu. Kira-kira gitu ya. Menariknya ini Pak Sam ini praktisi otomotif sudah puluhan tahun. Kalau bisa dibilang di berbagai dunia di dua dunia, passenger vehicle dan commercial vehicle sekarang Pak ya. Betul. Nah,
bisa Pak kita ulas dalam artian gini, apakah model bisnisnya masih sama nih? Kan kalau passenger car itu kan atraktif banget ya, mulai dari model, pemain apa segala macam. Nah kalau di commercial vehicle terutama pemain itu aja sebenarnya kan, ya kan? Terus modelnya kayaknya gitu-gitu aja ya kan? Nah sebenarnya apa Pak yang merasakan pembedaan nggak Pak dari passenger car sama komersial? Jadi saya harus cerita pengalaman saya dulu 24 tahun 24 tahun di Toyota ya. Itu 5 kali periode presiden itu. Iya benar ya. Nggak tahu itu ada orde baru apa. Jadi 24 tahun saya dulu di passenger car. Ya, karena mostly dulu di tempat saya sebelumnya kan kebanyakan model-modelnya adalah passenger car. Passenger car. Ya. Nah, jadi saya sudah di apa istilahnya berkembang di situ dengan cara berpikir passenger car. Yang tadi itu stylish, kemudian branding, kemudian juga teknologi, kemudian juga after salesnya juga backupnya harus kuat dan lain sebagainya dan apa ya orang nyaman gitu ya berhubungan dengan usaha di mobil di kategori penumpang. Nah beda dengan ternyata setelah saya masuk ke commercial vehicle itu nggak bisa kita pakai. Ya pendekatan itu banyak yang nggak bisa dipakai, banyak ya nggak semua gitu ya. Nah yang pertama yang harus kita paham di commercial vehicle ini kita tahu dulu, memahami dulu customer kita. Customer kita beli truk kan nggak ada yang buat jalan-jalan, buat ke kantor kan nggak ada ya. Nggak ada buat jemputan juga. Nggak ada buat jemputan, buat pesta itu kan nggak ada. Mereka membeli truk, pickup truk itu adalah untuk nyari uang. Ya, baik perusahaan kecil, menengah, besar gitu. Dia beli truk pasti untuk nyari duit. Jadi nggak kebayang buat apa tuh bentuk yang bagus, stylish, nggak perlu di commercial vehicle. Kemudian ya teknologi gitu ya oke lah ngikutin perkembangan teknologi, tapi yang nggak perlu yang terlalu canggih, yang penting sesuai dengan kebutuhan customer kita. Nah yang paling utama lagi adalah performance daripada kendaraan komersial. Nah, performance di commercial vehicle bagi customer kita adalah ya kekuatan mobilnya, daya tahan gitu ya, angkutannya, kemudian bagaimana backup pelayanan after salesnya, kemudian kalau ada kesulitan di customer bagaimana kita ngawalnya, membantu mereka gitu ya. Nah itu yang membedakan. Jadi istilahnya kalau yang satu passenger car untuk penampilan dan kepuasan dan kecepatan bisa mindahin penumpang. Kalau ini enggak, bagaimana dia bisa nyari duit apa enggak? Jadi kadang-kadang saya tuh ngomong kalau di kalangan internal ya, saya nggak mengatakan ini mobil sebenarnya. Commercial vehicle itu bukan mobil, tapi mesin produksi. Oh, jadi peralatan Pak. Karena bagi customer commercial vehicle itu adalah mesin untuk menghasilkan modal produktif ya. Produktivitas yang baik kan gitu. Kira-kira bedanya gitu. Nah, jadi saya juga belajar sebenarnya. Belajar dari teman-teman pas awalnya masuk di Isuzu ya. Saya belajar banyak tuh dari teman-teman yang sudah cukup lama ya bergerak di commercial vehicle ini. Karena dulu saya di passenger kan ya murni melihat sesuatu yang apa ya, yang nggak ada ya di commercial vehicle. Saya butuh waktu untuk belajar. Nah setelah belajar, dan disitulah saya bisa membedakan itu tadi. Dan akhirnya pendekatan ke customer juga harus sesuai ya dengan keinginan mereka. Beda keinginan passenger car customer dengan harapan daripada commercial vehicle customer gitu. Jadi ada perubahan karakter gitu ya. Pak ya, yang dari tadinya melayani individual karena B2B banyak kan fleet ya Pak ya. Iya, karena fleet kira-kira 50%,
setengahnya masih retail. Ya. Yang punya truk itu 1 atau 2 unit gitu ya. Kan banyak juga pedagang-pedagang gitu punyanya cuma 1-2 unit gitu ya. Kalau yang fleet itu biasanya yang di atas 5-10 unit lah, ya. gitu. Itu 5-10 unit udah Ya, fleet ya. 5 ke atas lah atau 10 ke atas lah. Itu biasanya mulai dari perusahaan keluarga sampai perusahaan yang udah profesional. Nah, menariknya ini kan kalau bisa diulas lebih jauh Pak, dinamika persaingan gitu loh Pak. Dalam artian kalau di passenger car, kita bisa melihat bagaimana perang harga, perang produk, ya kan, perang fitur, ya kan. Approach-nya ke konsumen itu seperti itu. Nah, kalau di commercial vehicle ini seperti apa Pak? Karena kita kan pendekatannya ini ke korporat atau kelindannya ini antara pemain otomotif commercial vehicle dengan pelanggannya tuh kayak gimana tuh? Apa sih yang jadi ujung tombak atau memang hal paling determinan untuk penjualan? Mungkin sebelum saya jawab, saya harus jelasin dulu supaya teman-teman dan siapapun yang ngedengerin juga paham gitu ya. Kalau di passenger car itu ya di samping performance kendaraan, teknologi, stylish, juga ada unsur emosional. Emosional betul yang di Kalau orang beli mobil ada unsur emosional juga gitu ya. Kadang-kadang speknya bagus, segala macam bagus gitu. Tapi tetap nggak tertarik orang beli. Ini ada unsur emosional ternyata. Dieksploitasi perasaan kita tuh. Bukan. Nah itu yang biasanya biasa kan kita menjual mobil passenger itu ya harus dengan cara-cara yang bisa membangkitkan emosional sisi emosional touch-nya gitu ya. Seperti kalau dia pakai mobil yang kita jual, dia bangga gitu ya. Oh iya, gengsinya naik. Bangga, gengsinya naik gitu ya. Dilirik siapa aja gitu ya kan ya. Ini gitu-gitu penting bagi passenger car. Nah, tapi kalau di commercial vehicle itu nggak penting. Nggak penting tuh. Jadi realistis bener. Oke. Jadi mereka itu customer commercial vehicle itu pinter ngitung. Betul. Karena ujungnya kan tadi profit kan. Jadi jago-jago. Jadi nggak ada tuh customer kita yang mau beli truk gitu ya karena ini keren ya. Warnanya lucu nih. Gitu. Ada 1-2 tapi kecil sekali gitu ya. Tapi yang lebih banyak adalah yang dia ukur adalah value added-nya bagi dia. Nilai tambahnya dia dapat nggak? Tapi dari sudut yang realistis secara ekonomis. Gitu. Nah jadi itu kira-kira yang membedakan antara passenger dengan komersial. Nah, artinya kalau kita bermain di commercial vehicle, di pickup, truck atau kendaraan niaga ini, mau nggak mau kita harus realistis mengenai value added yang diharapkan oleh customer. Gitu. Jadi masuk gak nih di hitungan bisnisnya mereka ya? Jadi jangan sekali berharap karena kita deket nih sama pengusaha yang memiliki truk ini, kemudian sering kita ajak makan-makan gitu ya, kemudian dia tertarik beli mobil kita. Belum tentu. Kalau hitungannya nggak masuk, nggak berguna kayak gitu ya. Gimmick-gimmick bukan nggak berguna, relationship tetap. Tetapi itu faktor untuk menjaga komunikasi, relationship untuk komunikasi. Armada tetap yang lebih penting armadanya kita komunikasikan apa benar lebih baik daripada merek yang lain. Nah itu komunikasi hubungan tetap sangat penting. Supaya kita dapat masukan, dapat penilaian. Jadi kalau ada yang kurang kita bisa cepat perbaiki gitu. Itu fungsi hubungan dengan customer gitu. Bukan lebih ke hubungannya dekat jadi lebih diuntungkan lah. Pesen lah berapa gitu enggak. Gitu ya. Menarik gitu kira-kira. Soalnya kita juga melihat Pak dalam artian karena ini terkait dengan
geliat ekonomi real. Ya. Sedangkan di kita kan kalau di dalam struktur perekonomian kita tadi sebagaimana Pak Sam ungkap ya, kita tuh masih bertumpu pada struktur tadi perkebunan, pertambangan, sampai logistik. Betul. Nah dalam artian bagaimana Pak mengelola layanan after sales untuk si commercial vehicle ini? Karena kan kalau kita bicara passenger car kita gampang, nyari dealer ada. Nah kalau dari commercial vehicle itu kan apakah mungkin, maksudnya pelayanannya itu sampai di site tambang, di site perkebunan, apa yang dilakukan Udit Truck sama si Isuzu nih kalau sebagai pemain? Kalau ditanya apa yang dilakukan oleh Isuzu dan Udit Truck, karena konsepnya tadi yang saya jelaskan harus paham itu dulu. Artinya kita tidak main emosional dengan customer, tapi relationship penting. Kita mainnya lebih ke value added. Value addednya. Ya, value added apa yang diberikan oleh Isuzu dan Udit Truck kepada customernya? Itu yang menjadi fokus kita, gitu ya. Nah, aspek value added ini bukan hanya terbatas di after sales. Oh, nggak sebatas after sales. Jadi kita kan itu ada cycle-nya ya. Mulai customer itu ngelihat nih misalnya ada kebutuhan commercial vehicle, dia kan ngebanding-bandingin kan, merek ini, tipe ini mana yang cocok dengan industri dia kan gitu. Nah, kemudian dia baru melakukan eksekusi pembelian gitu ya. Dalam proses itu pasti dia udah hitung-hitung mana yang memberi value added yang lebih baik gitu ya. Nah, pada saat dia mengeksekusi pembelian pengadaan itu mulailah value added yang kita miliki itu harus bermain. Ya, pertama ya kita bersyukur kita di bawah Astra ya. Astra kan punya lini bisnis yang cukup luas. Jadi artinya kalau customer membutuhkan leasing pembiayaan, kita bisa dari leasing kita bantu dengan khusus ya, dengan spesial pendekatan dan juga spesial approach dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia butuh asuransi, ada juga gitu ya. Ya di Astra punya kan. Kemudian kalau dia butuh karoseri gitu ya, pasti dia kan dari kita cuma chassis gitu ya, dari Isuzu Yudi kan chassis, kemudian dia pasti bangun karoserinya, body buildernya. Nah di situ kita juga sudah punya kerjasama dengan karoseri yang secara quality, cost dan lain sebagainya menurut kita itu oke. Karoserinya gitu ya. Nah sehingga kita bisa rekomendasikan juga gitu ya. Sehingga pada saat customer di awal pengadaan pembelian truk atau pickup itu udah kebayang value added. Jadi mereka nggak pusing ya. Iya, udah kebayang value kalau pembiayaan ya biasa pengusaha kan nggak biaya ya jarang lah ya untuk biaya langsung sendiri gitu ya. Pasti melalui pembiayaan atau melalui bank. Nah kita cover itu, kita bantu gitu ya. Kemudian leasing juga kita hubungkan. Ya. Kemudian karoseri juga kita udah rekomendasikan yang bagus-bagus gitu ya. Nah itu pada saat pembelian. Ya. Tetapi di commercial vehicle antara saat pembelian dengan saat digunakannya kendaraan itu posisinya pentingnya sama-sama penting. Karena jangka panjang. Karena bayangin aja kalau beli pengadaan paling 6 bulan, 3 bulan beres itu kan. Selesai kan transaksinya. Tapi penghasilan customer CV itu berada pada saat dipakai. Betul. Artinya momen yang paling penting bagi customer kita adalah pada saat kendaraan itu dipakai. Sampai nilai ekonomisnya 0 tuh berapa tahun ya. Iya. Jadi waktu dipakai itu kendaraan itu apakah produktivitasnya tinggi nggak? Jam tersedia kendaraannya tinggi nggak? Artinya nggak banyak mogoknya, nggak banyak nunggu spare partnya, nggak banyak
Misalnya sekarang yang jadi isu juga mengenai ketersediaan sopir yang bagus gitu ya. Ini juga jadi isu. Oh ya, ekosistemnya kan ada sopir ya. Jadi bagi customer, makanya kita harus paham nih, customer CV itu cara pandangnya gimana. Nah bagi mereka bukan hanya waktu beli yang penting, tetapi waktu dia pakai itu. Endurance-nya itu ya. Waduh, bertahun-tahun kan itu. Bisa ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, 15 tahun masih dia pakai kan gitu ya. Nah pada saat itulah dia merasakan apakah mobil ini memberi value added nggak bagi perusahaan. Oke. Gitu. Balik lagi ke situ Pak. Nah itulah yang harus diperhatikan menurut saya di Isuzu dan di Yudi. Gitu ya. Jadi bukan hanya kadang-kadang kalau di passenger kan kita memperhatikan waktu orang beli sampai beli, kemudian after sales tapi backup gitu di belakang. Tapi kalau di komersial antara sales, after sales dan value added lainnya harus berjalan bersama gitu ya. Gitu. Nah itu juga salah satu bedanya. Itu menurut pandangan saya ya, bisa aja orang lain berpandangan berbeda gitu ya. Berarti harus sering bergaul sama pengusaha truk Pak. Iya, jadi tim-tim frontline kita ya harus ya dekat dalam artian memahami mereka ya kesulitan mereka apa, ya kendala mereka apa. Nah kita datang backup memberi solusi. Jadi di sini memang value added ya. Value penting added buat mereka ya. Efisiensi, endurance. Ya value added mulai dari saat dia pengadaan sampai dia pakai bisa 3, 4 sampai 15 tahun kan gitu. Pak kalau mau minum kopi Pak. Abis ini faktanya lebih serius soalnya. Oh gitu. Jangan terlalu serius. Serius tapi santai lah. Wah kopinya enak. Mantap ya Pak. Mantap. Nah tadi karena Pak Samsul sudah menyinggung kan antara Yudi Truck dan Isuzu. Nah sebenarnya kan Yudi Truck ini jagoan truknya Astra juga nih Pak. Bisa dijelasin nggak sih Pak keberadaan Yudi Truck sendiri nih di dalam ekosistem Astra itu? Karena kan kalau nggak salah dulu ini Nissan Truck Pak ya dulunya. Oh iya. Tapi hari ini kan di Jepang kepemilikan Yudi Truck itu sudah dimiliki Isuzu ya. Di Jepang ya. Tapi di Indonesia ya tetap berdiri sendiri ya. Gitu ya. Nah sebenarnya sejak kapan sih Pak Yudi Truck ini operate di Indonesia gitu? Dan sebenarnya udah kalau bicara Yudi-nya sendiri udah lama. Ya udah saya juga nggak ngikutin ya. Tapi di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun. Iya karena dulu kan ada Nissan, ada Volvo, kemudian baru ke Isuzu gitu ya. Jadi udah sejarahnya cukup panjang dan kebetulan Yudi Truck ini memang fokus di heavy duty ya. Jadi kalau kita bagi-bagi ya commercial vehicle itu kan ada pickup, low pickup medium ya, kemudian baru light truck. Kemudian medium truck, baru heavy duty kan. Baru di atasnya ada lagi tuh. Nah, Yudi Truck mainnya di heavy duty. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih. Kalau cuman memang dulu kan itu tadi ada Nissan, ada Volvo. Sekarang kepemilikannya oleh Isuzu gitu di Jepang. Jadi kalau nyari Yudi Truck memang di jalan-jalan perkotaan jarang. Di pelosok hutan gitu ya, bantu tambang, bantu perkebunan gitu ya Pak. Atau di tangki-tangki yang gede, yang tangki yang gede-gede itu. Nah itu Quester ada Pak ini Pak. Quester. Kita memang di heavy duty-nya mereknya hari ini Quester ya. Yang gede-gede. Tractor head gitu ya. Main juga di situ Pak ya, tractor head. Lumayan lah gitu ya. Jadi yang gede-gede lah. Kalau nyari yang kecil-kecil ya hampir nggak ada ya. Gitu. Berarti ini mobil mewah semua. Harganya ampun-ampunan kalau untuk komersial vehicle kan. Kalau harganya ya sesuai lah dengan manfaatnya tadi value added. Tapi menarik Pak. Belakangan kan pasar otomotif kita ya selain faktor memang mungkin konsumen atau pasar wait and see, itu kan secara eksternal juga kan belakangan ada isu nih memang
terkait dengan pembiayaan. Pembiayaan katanya mulai terketat dan segala macam ya, terutama di passenger car ya. Hal yang sama juga terjadi gak Pak di commercial vehicle? Apa tadi? Soal leasing lebih memperketat sekarang kan. Oh gitu ya. Saya rasa bukan memperketat atau gimana gitu ya. Tapi kan leasing itu juga harus melihat resiko ya. Ya, jadi kehati-hatian lah gitu ya. Jadi saya nggak melihat itu sesuatu yang nggak normal lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang ya, pengusaha ini kan berpikirnya cepat ya, optimis gitu ya. Tapi leasing kan juga harus berpikir resikonya seperti apa gitu ya. Nah jadi dia menyeimbangkan kalau pengusaha itu kecenderungannya itu kalau di mobil seperti gasnya gitu ya. Kalau leasing itu kayak ada remnya gitu ya. Maksudnya jangan buru-buru gitu ya. Ada yang nahan gitu ya. Jadi itu keseimbangan aja antara pengusaha dan leasing. Dalam hal dia yang selama ini orang kan bilang pengetatan segala macam. Tapi esensinya bukan itu. Jadi lebih membalance lah supaya nggak istilah Jawanya nggak kesusu gitu ya. Ya udah ya. Inilah sesuai dengan realita, prospek dan lain sebagainya. Dan leasing menurut saya realistis sih. Realistis sih. Mereka kan melihat ekonomi, growth segala macam, resiko global segala macam kan gitu. Dan saya melihat lebih ke sananya, bukan soal pengetatan atau apa sih. Jadi lebih ke itu tuh. Esensinya tadi membalance ya. Ada yang optimis, ada yang nahan dikit gitu ya. Cuman instrumennya itu tadi mungkin rate-nya dinaikin atau DP-nya dinaikin gitu. Nah itu. Tapi seolah-olah kesannya itu pengetatan. Sebenarnya enggak, bukan pengetatan. Itu balancing lah untuk perkembangan. Kayak ngegas ini rem. Berarti produsen otomotif kopling. Ya kita main di tengah lah. Oke. Ya. Nah Pak, tadi kan udah bicara soal pasar otomotif nih yang di 2023 ya. Nah kebetulan kan kalau kita record nih di sepanjang 2023 ini ya. Pertama, commercial vehicle ya selain dipakai logistik juga dipakai oleh pembangunan infrastruktur. Betul. Sangat membutuhkan itu. Betul. Yang kedua soal bagaimana ekspansi tambang ya. Ini kan terkait dengan hilirisasi mineral Pak. Betul. Nah kalau record kita kan sejauh ini bahwa hal-hal tersebut justru menjadi satu tema besar pembangunan ekonomi Indonesia di tahun ini. Iya. Nah harusnya berkahnya juga ada di commercial vehicle Pak. Betul. Kondisi ideal untuk pengusaha commercial vehicle. Betul. Nah apakah sejauh ini, kalau bagi saya yang melihat data juga mungkin Pak Sam seorang praktisi justru lebih dalam lagi, kayaknya nggak berimbas nih. Oh gitu ya. Gimana Pak? Sebenarnya kalau ngelihat faktor demand atau data penjualan commercial vehicle yang turun tahun ini, tadi saya udah bilang itu normal. Naik turunnya kan masih normal, nggak besar gitu ya. Nah kalau bicara tambang, ya menurut saya dengan hilirisasi ini tentunya nilai tambah yang didapat Indonesia ya sebagai sumber mineral ataupun apalah gitu ya, itu lebih baik hari ini ya, karena kalau dulu kan tanpa hilirisasi diambil langsung dikirim kan gitu. Ambil kirim kan gitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Diambil dari bumi kita, diolah dulu. Betul. Sehingga ada nilai tambah. Nah, pada saat pengolahan itu kan ekonomi juga tumbuh lagi kan. Di daerah itu dibutuhkan tenaga kerja, dibutuhkan investasi, dibutuhkan segala macam armada distribusi, distribusi, termasuk ya
kebutuhan truk-truk gitu ya, yang membantu industri itu tadi gitu ya. Jadi bukan hanya dia mindahin dari tempat tambang ke kapal gitu ya. Nah ini pengolahan juga membutuhkan industri. Nah tetapi kan juga kita melihat memang dari tahun lalu itu kalau bicara batu bara itu harganya memang meningkat kan gitu ya. Nah sempat turun tapi masih dalam posisi yang cukup baik gitu ya. Dan pertanyaannya kenapa kok nggak ada dampaknya bagi industri komersial vehicle? Sebenarnya kalau dibedah ya, dibagi-bagi gitu ya, jualannya Isuzu dan juga UD Truck itu di segmen tambang cukup besar. Ya, UD Truck mencerminkan itu. Iya, di situ ada tuh. Jadi kita nggak bisa hanya melihat totalnya yang komersial vehicle ini turun gitu ya, nggak bisa. Tapi kalau kita bedah itu memang kelihatan ada pertumbuhan di Vidati berarti. Iya, bukan hanya di heavy duty, di medium truck juga. Karena yang main di tambang biasanya medium truck dan heavy duty. Dua itu. Double cabin juga. Ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi nggak bisa hanya melihat totalnya. Jangan-jangan total ini turun karena sektor yang lain. Ya, misalnya di light truck, di pickup gitu ya. Bisa jadi di situ yang turun malah gitu ya. Nah, kenapa mungkin di on road yang logistik agak turun? Karena tahun lalu dan 1 tahun sebelumnya kan industri istilahnya kayak last mile gitu. Itu tumbuhnya kan sangat besar ya. Betul. Nah, jadi 2023 ada kemungkinan dia agak landai gitu ya. Udah mencapai titik yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian dia nggak terlalu tumbuh terlalu besar, malah mungkin agak turun sedikit yang on roadnya, ya logistiknya. Tetapi tambangnya sebenarnya naik gitu ya. Dan kebetulan memang khusus untuk Isuzu kita memang baru kembali ke tambang itu ya, masuk ke sektor itu sejak 2-3 tahun yang lalu gitu ya. Dan kita nggak terlalu ingin masif gitu ya, seluruh tambang kita masuk, enggak. Jadi kita ingin masuknya bertahap gitu ya. Jadi di sektor-sektor yang kira-kira kita bisa yakin bisa memberi value added ke customer kita. Jangan sampai gini, kita jual truk kita, kemudian dia beli, kemudian dia pakai, produktivitasnya anjlok. Kita nggak mau. Jadi kita pilih-pilih juga, ya, tambang yang mana, customer yang mana yang akan kita layani, di mana kita yakin kita bisa memberi nilai tambah yang baik dibanding dengan merek-merek lain. Gitu. Memberi solusi ya. Ya, jadi kita nggak masif masuk ke tambang. Jadi selektif, di mana kita yakinkan bahwa kita bisa nih memberi nilai tambah. Kalau enggak, mendingan enggak masuk. Kalau saya sih begitu prinsipnya. Daripada saya jual janji di depan kepada customer, pokoknya beli aja dulu, nanti kita bisa memberi manfaat yang baik lah bagi Anda dibanding merek lain gitu ya. Kemudian pas dia beli, jeblok kita. Janji bodong. Waduh, saya nggak mau karena B2B nggak bisa begitu. Nggak bisa kayak gitu. B2B, ya, business to business. Itu sekali kita tidak menepati janji kita, sekali performan kita jelek dibanding dengan merek lain, itu dia nggak akan kembali lagi ke kita. Iya, kita di B2B ini nggak bisa hit and run. Jadi harus firm, harus yakin, ya. Makanya waktu kita masuk ke tambang itu kita selektif. Kita nggak mau, semuanya kita jual. Mobil kita ke seluruh tambang dimanapun, enggak. Jadi kita pilih-pilih di mana kita yakin kita bisa memberi nilai tambah yang lebih baik dibanding kompetitor ya. Gitu. Asal
pertanyaan terakhir Pak. Ya. Udah sampai di ujung nih insya Allah. 2024 jangan. Iya, udah betul itu Pak. Karena tadi ngomong janji-janji kan ya Pak Sam ya. Kita tidak mau janji kosong. Iya dong, nggak boleh. Di B2B nggak boleh. Di 2024 Pak. Dalam artian kita tahu bahwa ada perhelatan pemilu ya di awal tahun, terus masuk ke puasa kalau nggak salah masih di 1 kuartal tuh ya. Iya, kan? Deket-deketan. Iya, deket-deketan. Lantas kalau tema besarnya kan ada proyeksi soal IKN, soal infrastruktur, terus ditambang tadi hilirisasi mineral juga masih berlanjut. Nah, bagaimana Pak proyeksinya dari pelaku usaha komersial vehicle melihat proyeksi di 2024? Pertama kan tadi di awal saya udah bilang kalau commercial vehicle kita harus lihat ekonomi dulu. Kemudian kita lihat sektor apa yang bertumbuh. Betul. Kemudian hubungannya dengan commercial vehicle apa kan gitu ya. Nah, pertama kalau bukan prediksi, pemerintah sudah mengeluarkan ini kan belanja pemerintah. Ya. Tahun depan itu naik 7%. Ya. Benar ya datanya? Saya takut salah nih. Benar ya? 7% dibanding tahun ini ya. Jadi belanja pemerintah itu naik 7% tahun depan. Ya. Kemudian kedua, tahun depan itu kan ada pemilu. Kan? Ya, pemilunya berbarengan gitu ya. Nah, dari situ budgetnya juga kita tahu. Kalau nggak salah total budget untuk pemilu seluruh ya. Iya, seluruhnya presiden, partai, pemerintah daerah semuanya itu 800 triliun kalau nggak salah. Duit itu Pak. Nah itu kan. Jadi dua hal itu ya. Belanja pemerintah naik ya. Kalau nggak salah sekitar 2.400-an triliun ya tahun depan itu naik 7% dibanding tahun ini. Kemudian belanja pemilu itu totalnya itu kalau nggak salah cukup tinggi ini ya. Saya lupa nih angkanya ya. Tapi kalau saya lihat takut salah ya. Nanti dilihat dibanding 2019 cukup naik ya, pasti naik drastis karena ini digabung ya. Dari 2-3 pasangan terus digabung ya kan. Gitu. Kemudian sebarannya juga cukup baik nih. Jadi ternyata belanja pemerintah yang tadi itu bukan hanya terfokus di Jawa. Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu nggak sampai setengahnya. Gitu ya. Udah fokus di luar. Iya, di Sumatera itu kalau saya lihat ada sekitar 15%, Kalimantan, Sulawesi juga tinggi gitu ya. Di Papua juga cukup tinggi. Jadi dengan belanja pemerintah yang naik 7%, kemudian juga ditambah dengan kebutuhan pemilu. Kemudian sebarannya juga baik gitu ya. Artinya ekonomi ini akan berkembang dengan baik. Atraktif Pak. Karena kan belanja pemerintah, pengeluaran pemerintah ini akan meng-create demand. Iya, membuat ya industri itu akan ngikut gitu ya. Kenapa selalu dilihat belanja pemerintah gitu? Karena itu lokomotifnya. Dengan adanya belanja ini uang kan mengalir. Nah, sehingga pengusaha ini tentunya karena uang mengalir ya kita main dong. Ada uang di situ kan gitu ya. Pengusaha kan itu aja kan. Kemudian sekarang dia lihat, oh ternyata bukan di Jawa aja. Di Jawa mungkin udah stagnan gitu ya. Walaupun tetap yang terbesar. Tetapi sekarang sebarannya juga cukup ini ya. Baik gitu ya. Kalau demaninya udah ke daerah nih. Iya, kalau ke daerah ini kan growth-nya biasanya lebih tinggi kan gitu ya. Kalau di Jawa kan biasanya udah stagnan. Walaupun gede tapi naiknya nggak terlalu gede. Nah jadi kalau melihat beberapa faktor ini sih optimistis kita ya di commercial vehicle, walaupun yang tadi tahun ini mungkin sedikit turun ya, sekitar 10%-an commercial vehicle, tetapi tahun depan ini menurut kita sih akan optimis lah, optimis gitu ya, optimis.
angkanya itu ya bisa melebihi lah dari kan. tahun ini gitu ya. Oh ya, tadi ada yang lupa. Tahun ini kan ada penurunan marketnya. Betul. Ya. Tapi kalau dicatat, ya kebetulan Isuzu dan Unitruk market share-nya naik. Market share-nya naik. Jadi itu tadi karena ya kita berusaha memahami value added apa yang bisa kita berikan ke customer. Ya, walaupun marketnya sedikit terkoreksi turun, tetapi market share Isuzu dan Unitruk naik. Gitu. Di tengah market yang sedikit turun. Saya bilang sedikit itu normal ya, gitu ya. Fluktuasi yang normal. Cukup lincah juga ya Pak. Jadi ya itu tadi. Padahal bawa truk loh, lincah ya. Nah itu tadi yang penting yang saya bilang tadi. Bagaimana Isuzu, Unitruk bisa memahami kebutuhan customer bukan hanya pada saat beli truk, tetapi pada saat dia pakai truk itu. Karena itu yang lebih penting. Bagi customer kan yang penting itu pada saat dia pakai. Yap. Karena di saat itulah dia dapat uang. Gitu, dapat uang. Pembukaan baru jalan tuh sebenarnya ekonomis ya. Gitu ya. Alhamdulillah ya beberapa tahun ini Isuzu dan Unitruk bisa meyakinkan dan bisa membuktikan kepada customer bahwa Isuzu dan Unitruk ini bisa memberikan value added yang lebih ya. Sehingga itu terrefleksi dari market share kita yang naik. Gitu. Gitu. Mungkin itu juga penutup ya, promosi dikit. Gak apa-apa Pak. Closing statementnya lah Pak. Harapannya nih di 2024 pemilu damai atau apa gitu loh buat tadi proyeksi tadi harus bisa direalisasikan. Ya. Saya juga ngikutin sih pemilu. Ya saya kan udah cukup senior lah ya, walaupun nggak ngomong masih tua muda ya. Senior dan juga lama ya di otomotif. Jadi kalau melihat pemilu kali ini sih bagus ya menurut saya. Ya maksudnya ya banyak sih isu-isu, banyak sih komen-komen yang kesana kemari. Tetapi hari ini saya nggak ngelihat tuh isu-isu itu yang masuk ke isu SARA gitu. Ya, karena bagi saya kalau isunya isu SARA itu menyangkut emosional orang. Orang udah nggak mikir realistis lagi kalau isu SARA yang dibawa. Destruktif gitu. Ya. Iya, jadi dia nggak mikir benar salah. Pokoknya kalau SARA itu bisa menggerakkan orang tanpa berpikir rasional. Nah hari ini pemilu 2024 hampir nggak ada isu SARA gitu ya. Nah saya sebagai pelaku happy dong. Iya pelaku ekonomi melihat ini ya biasalah ada kritik. Emang fasenya begini kan. Ya memang begini. Politik ya begitu. Kan politik itu kan memang melihat itu kan alat kontrol yang kurang disampaikan. Ya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada isu SARA gitu. Yang sampai ke saya. Betul. Walaupun ada sedikit lah. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dua periode itu ya. Oh iya, nah itu agak mengerikan. Nah tapi hari ini kita melihatnya hampir nggak ada isu SARA. Gitu. Jadi intinya stabilitas. Kalau saya bandingin sih terjaga ya. Baik ini. Ekonomi tadi data udah kita bicarakan. Kemudian politiknya hari ini juga bagus gitu. Saling koreksi aja. Ya saling koreksi lah kita anggap itu ya biasa lah. Dan itu strategi masing-masing kandidat kan ya sah-sah aja sih gitu ya. Yang penting dua itu. Harapan kita lihat, juga kayak gitulah. Betul, data ekonominya bagus tahun depan. Kemudian isu-isu yang berkembang nggak ada yang melarikan ke destruktif tadi ya. Yang lebih ke emosional gitu ya. Kan orang dibawa realistis saja. Siap. Harapannya Pak Sam sama lah sama kita. Ya. Oke, makasih ya. Optimis lah. Ya. Makasih Pak Sam. Sukses semuanya. Bisnis Indonesia juga sukses ya. Amin. Terima kasih. Demikian podcast Factory Hub kali ini bersama Pak Rahmat Samulo dari Unitruk dan Isuzu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sampai jumpa di episode Factory Hub berikutnya.